Assalamualaikum, selamat datang kembali di El Haista. Ini tanaman mintku, baru saja aku tanam stek gitu ya, di potes gitu teman-teman, terus ditancepin. Ujungnya udah aku buang dan sekarang tunas barunya sudah tumbuh. Ini mulai segar, jadi harus ditaruh di tempat teduh ya, dan jangan sampai telat air. Kalau ini bukan minuman bersoda, tapi ini adalah fermentasi dari cucian udang. Kulit dan udangnya itu dicuci, lalu ditambahin dengan air panas. Setelah dingin, aku tambah sama E4, dan ini adalah hari kedua fermentasiannya. Masih kenceng banget ya, tuh ngeletup kayak gitu, jadi harus dibuka setiap hari sedikit gitu, terus dikeluarin anginnya, habis itu ditutup rapat lagi, serta disimpan di tempat teduh. Besok kita pakai nyiram tanaman kalau sudah agak lama dikit ya. Lanjut, aku semai cakul ini teman-teman. Jadi kemarin itu tak sengaja aku temukan dia tumbuh ya di halaman di belakang gitu, terus aku ambil dan ternyata itu adalah cakul. Jadi kayak gini ya bentuknya, cakul ya, bukan cangkul ya. Kalau di tempat teman-teman namanya apa ini tanaman ini? Dulu familiar dengan cara dibuang kulitnya, terus dikukus, dikasih kelapa yang diberi garam sedikit sama gula merah atau gula putih. Beberapa hari setelahnya dia tumbuh kayak gini teman-teman. Jadi daunnya tuh kayak jagung, tapi nanti buahnya kayak tadi ya, enggak terlalu tinggi, agak pendek gitu. Mungkin bisa tinggi juga ya kalau di sawah gitu nanamnya ya. Lanjut panen. Ini aku lihat tomat yang aku tanam sudah mulai merah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti lumayan ada beberapa biji, dan sekarang kelihatan daun ginseng. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh seger banget ya. Ini cara nanamnya cuma di stek, ambil yang agak tua ya batangnya, lalu dipotong kayak gini dan ditancepin aja langsung. Misal kayak gini ya, karena aku hari ini tidak ada rencana untuk memperbanyak di contoh ya, tapi ambil batang yang sedikit tua, nanti disiram sedikit. Nah setelah hidup, pastikan dia tidak kekurangan air. Semakin banyak kita nyiram, maka tanaman ini nanti akan tumbuh dengan subur dan kadar airnya banyak sekali di batang dan daunnya. Jadi seperti ini, besar-besar dan segar, hijau. Ditaruh di bawah pohon atau tempat yang agak teduh, dia masih tetap bisa hidup teman-teman. Malah bagus ya kalau tempatnya teduh. Kalau tempatnya panas, kadang dia ukuran daunnya jadi lebih kecil. Semakin kita sering panen, dia akan banyak bertunas. Jadi lumayan ya sebagai stok sayur. Lanjut panen tomat. Tomat kali ini sembunyi di mana-mana tuh, jadinya nanti diambil saja. Bismillah. Belum terlalu tua tapi nggak apa-apa, nanti disimpan tomat akan berubah warna dengan sendirinya. Ini agak lumayan, dapat segerombol, isinya 4, yang satu besar, yang lain agak kecil.
alat, tapi teman-teman ini kok kuat sekali nih, batangnya udah tua, harus pakai tarik aja ya. Masih ada satu lagi yang sedikit, 2 atau berapa biji ini agak kecil-kecil, masih hijau ya, biarin dulu. Tuh ada lagi, nanti dia matang lagi. Aku baru punya tanaman tomat ini teman-teman, jadi panennya cuma beberapa biji ya. Kasihan ini ndak ada teman, diambil sekalian sampai kering karena ndak bisa makan pedas. Jadi kalau di kulkas masih ada, ya udah yang di pohon tak biarin sampai kering-kering, makanya jarang tanam ya teman-teman. Aku lanjut panen dulu ya teman-teman, karena masih ada di pot yang lainnya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, bisa dibantu subscribe, komen positif, like, dan share. Terima kasih. Ya makanya itu roboh itu, saya mau berat-berat apa kayak gimana, terus tingginya segini sampai kepala saya. Gampang hidup, nggak susah dirawatnya, enak buat dimasak, tapi jangan terlalu lama buat masak daun ini ya teman-teman, biar teksturnya itu tetap enak. Bisa dimakan, bunganya juga, batangnya juga. Ini adalah kemangi yang aku biasa sebut kemangi sasak ya teman-teman, karena harum baunya itu beda dengan kemangi Jawa. Dan ini aku pastiin aja karena di sini aku tanam 2 varian, yang biasa aku kasih nama kemangi Jawa dan kemangi sasak, karena memang baunya beda, tapi sebenarnya jenisnya apa gitu aku nggak begitu paham ya. Dan ini dia hasil panen kita hari ini. Ada tomat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji saja, ada kemangi dan daun ginseng. Nah, seperti aku bilang tadi, cara masaknya gampang, tinggal dibuang daunnya. Dibuang bunganya. Bunganya juga sebenarnya bisa dimakan kok. Terus dipotes gini aja, mau diambil daunnya saja bisa, atau dipotes-potes kayak gini juga bisa. Nanti tinggal dicemplungin ke sayur bening atau sayur asem, karena batangnya mengandung air dan dia lumayan empuk, jadi bisa dimakan. Tuh, tapi yang terlalu tua ya dibuang ya. Tuh, gini aja deh teman-teman. Bisa juga ditanam dengan cara hidroponik, tinggal dipotong lalu ditaruh di tempat seperti ini. Aku hanya memanfaatkan gelas bekas dan styrofoam bekas mancing, dan aku lubangin styrofoamnya dengan kawat yang dilingkarkan dan dipanaskan di kompor ya. Kebetulan ada teman yang lagi mampir. Tuh dia lagi lihat bunga anggurku. Tapi aku mau petiin ini aja dah, anggurnya masih kecil, masih berupa bunga kemarin itu, jadinya sekarang aku ambilin. Bayam saja teman-teman, mumpung dia lewat ya, berbagi. Karena yang bisa dipanen tuh baru bayam, nah jadinya temennya dikasih bayam aja. Sudah dulu ya teman-teman, sharing kita hari ini tentang panen dan merawat tanaman bunga tapak dara, serta membuat POC dari air cucian udang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.